Mahat Ali didirikan, diciptakan berbasis pada kekhasannya masing-masing pesantren. Kenapa? Karena untuk mencetak kader ulama yang ada di lingkungan pesantren itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pendidikan Mahat Ali itu ada alternatif universitas, saya kira perlu dipertimbangkan kembali. Karena sesungguhnya pendidikan Mahat Ali itu sudah setara dengan pendidikan level sarjana, magister, sebagaimana pendidikan tinggi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Bersama saya Mahrus Kasubdit Pendidikan Mahat Ali, kita bertemu melalui podcast yang diselenggarakan oleh Direktorat Pesantren. Dan pada kesempatan kali ini izinkan kami ingin menjelaskan tentang perbedaan subdit pendidikan Mahat Ali hari ini dengan subdit pendidikan diniyah dan Mahat Ali yang sebelumnya. Ada banyak pertanyaan tentu saja tentang kenapa subdit pendidikan Mahat Ali terpisah dengan pendidikan diniyah formal dan muadalah. Pertanyaan ini jelas pertanyaan yang sangat penting perlu kita jawab. Kenapa? Karena dengan dipisahkannya subdit pendidikan Mahat Ali dengan pendidikan diniyah formal dan satuan pendidikan muadalah itu menunjukkan bahwa Kementerian Agama pasca Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 lalu turunannya melalui PMA 30 tentang tahun 2020 nama Mahat Ali ini menunjukkan bahwa ada komitmen yang kuat dari Kementerian Agama pentingnya pendidikan Mahat Ali ini harus dipikirkan, difasilitasi secara khusus yang berbeda dengan pendidikan diniyah formal dan muadalah. Dan ini perlu ada tentu saja ketika menjadi subdirektorat tersendiri maka akan lebih fokus, maka akan lebih detail dan sungguh-sungguh akan memikirkan masa depan pendidikan Mahat Ali bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk masa depan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Nah, itu ya salah satu di antara alasan kenapa subdit pendidikan Mahat Ali itu terpisah dengan pendidikan diniyah formal dan muadalah yang sebelumnya memang satu subdit. Nah, ini juga saya kira baik bukan hanya untuk Mahat Ali tapi juga untuk diniyah formal dan muadalah karena mereka satu kelas ya, pendidikan dasar dan menengah, nah ini pendidikan tinggi. Nah ini menurut kami sesuai dengan arahan pimpinan, baik Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Direktur, bahwa Mahat Ali harus mulai menata sesuai dengan takhususnya, kemudian nanti juga asesmennya yang belum sampai taraf mumtaz, asesmen ini adalah istilah lain dari akreditasi. Kelembagaan yang belum mumtaz maka harus segera dilakukan reassessment ya kalau sudah memenuhi persyaratan. Jadi kalau di Mahat Ali itu memang ada 3 jenjang atau 3 level untuk assessment. Pertama adalah makbul, yang kedua adalah jayyid, yang ketiga adalah mumtaz. Nah 3 level ini tentu harapan dari pimpinan adalah semua Mahat Ali itu adalah mumtaz. Nah konsekuensi atau implikasi dari perolehan hasil yang mumtaz ini atau unggul ini adalah tentu saja harus ditata mulai dari kurikulumnya, sumber dayanya, kemudian sarana prasarananya dan semuanya yang sesuai dengan KMA tentang standar penjaminan mutu, kemudian standar yang sudah dibuat oleh Majelis Masyayikh dan diputuskan oleh Menteri Agama. Dan ini saya kira penting ya untuk penataan secara kelembagaan. Nah, ketika menjadi satu subdirektorat tersendiri pendidikan Mahat Ali, maka dia itu menjadi satu subdirektorat yang benar-benar akan menangani ini secara komprehensif ya. Kalau dalam bahasa sederhana adalah
akan mengawali dari A sampai Z-nya ya. Jadi syamil wa kamil. Jadi Mahat Ali harus dipikirkan, harus dibuat regulasinya, kemudian semuanya secara lengkap gitu. Nah, salah satu yang sempat kita diskusikan beberapa waktu yang lalu tentang pendidikan Mahat Ali adalah bagaimana mendesain Mahat Ali menjadi go internasional. Mahat Ali menjadi pendidikan unggulan di pesantren, Mahat Ali yang benar-benar menjadi favorit bagi para santri, para ustadz dan para ulama gitu. Nah, Mahat Ali ini kan seperti kita tahu sejak dibentuknya di awal tahun 90-an ya, dalam salah satu tulisan tentang sejarah Mahat Ali disebutkan bahwa pertama kali yang mendesain ini adalah pesantren Asem Bagus Situbondo ya, dan ini adalah cikal bakal Mahat Ali yang sekarang jumlahnya sudah hampir sudah melewati 82 ya. Jadi kalau yang tercatat di EMIS pendataan resmi Kementerian Agama itu ada 82. Tapi proses izin operasional sedang berjalan dan kemungkinan memang akan bertambah untuk tahun 2025 ini. Nah, lahirnya Mahat Ali ini memang antitesa dari atau sintesa ya, antitesa dari pendidikan umum, sintesa dari jenjang pendidikan di pesantren yang selama ini paling tinggi adalah makom atau levelnya adalah level ulia atau tingkat aliyah. Nah, ketika sudah Mahat Ali maka levelnya itu akan menaik menjadi benar-benar tafakuh fiddin, menciptakan mutafakih, menciptakan kiai-kiai yang memang ahli di bidang keilmuan tertentu, ya, fan ilmu tertentu. Seperti misalnya kalau Situbondo itu ada fikih usul fiqh. Nah, maka tentu saja kitab-kitab yang dikaji, kitab-kitab yang menjadi kurikulumnya di Mahat Ali ini, khususnya di marhalah ula adalah kitab-kitab yang menjangkau ke sana. Kami senang sekali melihat progresnya Mahat Ali Situbondo ya, yang menjadi cikal bakal Mahat Ali seluruh Indonesia ini. Karena selain sudah ada marhalah tsaniyahnya, juga karya-karya lahir dari para alumni Mahat Ali ini sudah banyak. Ya. Mulai dari misalnya ada ringkasan kitab usul fiknya, kitab usul fik, kemudian sudah ada beberapa, dan ini luar biasa menurut saya. Ini yang menurut saya bahwa ketika Mahat Ali punya takhusus maka dia bisa menciptakan ulama kader kiai, kader ulama yang memang akan khas di bidangnya, di bidang takhususnya itu. Hal yang sama juga pada takhusus yang lain, misalnya tasawuf di Tasikmalaya, Mahat Ali Al-Idrisiyah. Pesantrennya memang khas di tasawuf, di thariqat ya, thariqat Idrisiyah. Nah, ini berarti nanti akan lahir mursyid atau ahli-ahli tasawuf, ahli sufi, ahli-ahli thariqah di bidangnya. Nah, takhusus tasawuf ini tentu saja memang termasuk di antara yang sedikit ya. Karena yang paling banyak adalah fikih usul fiqh di Indonesia ini. Kemudian ada lagi yang takhususnya adalah hadis seperti di pesantren Hasyim Asy'ari Tebuireng. Jadi Mahat Ali Hasyim Asy'ari Tebuireng itu konsentrasinya di hadis ulumuhu. Jadi hadis ilmu hadis, dan ini sesuai dengan keahlian dari Mbah Hasyim Asy'ari sendiri ketika membuat atau memulai mengembangkan pesantren di Tebuireng adalah memang kitab hadis, Sahih Bukhari, Muslim dan yang lain-lain. Nah, ini artinya mencetak generasi, mencetak ulama yang basisnya adalah pada kitab-kitab tertentu, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tarikh, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab berbahasa Arab, misalnya kayak pesantren Al-Amsilati di Jepara. Itu juga takhususnya adalah lughatul Arabiyah, adab sastra Arab lah, adab dan sastra Arab, karena Amsilat ini punya konsentrasi di situ. Mereka bisa merumuskan, bisa menciptakan ringkasan atau khulaso atau talkhis dari Alfiyah Ibnu Malik. Nah, maka ketika lulusan Mahat Ali dari Amsilat ini memang akan diciptakan menjadi orang yang ahli grammar,
orang ahli gramatologi Arab gitu, ahli bahasa Arab, ahli sastra dan seterusnya. Nah, ini akhirnya karena masing-masing pesantren punya takhusus. Ini yang membedakan Mahat Ali dengan pesantren pada umumnya atau pada universitas perguruan tinggi yang lain. Mahat Ali didirikan, diciptakan berbasis pada kekhasannya masing-masing pesantren. Kenapa? Karena untuk mencetak kader ulama yang ada di lingkungan pesantren itu. Jadi bisa dipastikan kalau pesantren itu ahlinya di bidang Al-Quran, maka Mahat alinya terkait dengan itu. Misalnya seperti di Kudus, yang Bu'ul Quran. Di Kudus itu ada 2, dan ini semuanya sangat populer, sangat terkenal. Pertama adalah Kudus itu dikenal sebagai kota atau pesantren yang ahli falak. Maka ada Mahat Ali di TBS itu, takhususnya adalah falak, ilmu falak. Kemudian yang kedua di Kudus juga ada Mahat Ali yang Bu'ul Quran yang takhususnya adalah Al-Quran wa ulumu. Jadi 2 takhusus ini di Kudus sangat populer, sangat terkenal. Nah ini yang diharapkan dari adanya Mahat Ali. Mahat Ali itu tentang keilmuan yang berbasis pada pesantren. Ya, basis pesantren ini bukan semata-mata basis pesantren, tapi juga memang keahlian kiainya, keahlian ulamanya yang ada di pesantren itu, keahlian fan ilmunya. Ini yang menurut saya menjadi menarik. Dan takhususnya ini adalah takhusus yang berbasis pada akar budaya yang tercipta di Mahat Ali setempat gitu. Yang menurut kami sangat penting ya. Jadi Mahat Ali yang marhalah ula juga bisa menciptakan ahli di bidang takhususnya. Marhalah Tania tentu saja ini levelnya lebih tinggi lagi, nanti harus menjadi ahli di atasnya itu gitu. Jadi kalau misalnya marhalah ula itu akan menjadi calon mufasir, maka di marhalah Tania minimal adalah mufasir awal. Nah kalau marhalah tsalitsah ya harus menjadi mufasir gitu. Nah syarat-syarat mufasir itu apa? Ya harus mengetahui bahasa Arab dengan baik, harus mengerti ilmu sastra, kemudian linguistik, kemudian ilmu-ilmu lain yang mendukung di dalam ilmu tafsir. Nah kerangka ini yang dalam hemat kami Mahat Ali memang benar-benar akan menjadi kawah candra di mukanya tafakufiddin, akan menjadi tempat bersemayamnya kader-kader ulama, kader-kader intelektual di bidang agama, wabil khusus adalah bidang-bidang keilmuan di pesantren. Jadi ketika Subdirektorat Pendidikan Mahat Ali ini menjadi subdit yang tersendiri, tidak mengurusi atau tidak memfasilitasi pendidikan dina formal dan muadalah, maka tentu saja Subdirektorat ini akan lebih fokus, dan ini yang diharapkan berdasarkan undang-undang pesantren supaya sebagai pendidikan tinggi di pesantren, Mahat Ali ini benar-benar mempunyai ruang yang cukup untuk berkiprah, mengembangkan dan juga memberikan inovasi-inovasi terbaru. Nah, Kementerian Agama tentu saja melalui Direktorat Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, beberapa tahun terakhir ini juga memfasilitasi itu. Misalnya ketika para mudir ini setingkat rektor dan wakil mudir atau setingkat wakil rektor ini ingin mengembangkan, menemukan kekhasan manajemen pendidikan dan juga jejaring intelektualnya, maka Kementerian Agama melalui program dari Dana Abadi Pesantren yang kolaborasi dengan LPDP itu ada program khusus terkait dengan sanad keilmuan dan juga manajemen pendidikan Islam. Kebetulan tempatnya di Maroko. Nah, Maroko itu mengambil di Universitas Qarawiyyin. Ini adalah universitas tertua dalam dunia Islam yang terkait dengan Mahat Al-Islamiyah ya. Dan ini tentu banyak sekali apa yang bisa dipelajari di Universitas Qarawiyyin ini karena ada kemiripan dengan Mahat Ali karena ta'limul atiq itu untuk tafakufiddin. Istilahnya itu untuk menciptakan para syuriah. Kalau di NU itu pengurus syuriah, bukan pengurus tanfidhiyah ya, bukan eksekutif di satu organisasi, tapi ini adalah pengambil kebijakan hukum, orang yang memang benar-benar ahli hukum, hukum Islam, kemudian ahli-ahli ilmu pengetahuan yang lain.
Dan kami senang menurut informasi dari beberapa mudir wakil mudir, mereka juga mendapatkan syahadah tentang keilmuan fikih, keilmuan hadis dan seterusnya beberapa ilmu yang lain sebagai barengan dari sanad keilmuan network intellectual networking bukan hanya di Indonesia dan juga tapi juga di dunia. Ini yang saya kira ketika subdit pendidikan Mahat Alim terpisah dengan pendidikan dasar menengah di pesantren, maka menuju go internasionalnya Mahat Alim tentu akan jauh lebih mudah. Hal yang sama juga ketika ingin menata dirinya, ketika ingin menjadi perguruan tinggi yang unggul, yang punya distingsi, punya kekhasan dan menjadi lembaga yang memang untuk menjaga keilmuan keislaman, keilmuan yang khas ala pesantren. Jadi kaidah al-muhafadzatu al-qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah ini harus menjadi paling tidak adalah sebagai warning kita bahwa pesantren yang punya kekhasan, yang punya tradisi lama yang baik itu juga tidak bisa berdiam diri, tidak boleh berhenti hanya sampai di situ, tapi juga tetap harus mengadopsi tradisi baru yang lebih baik. Nah, Mahat Alim saya kira salah satu tradisi baru yang lebih baik itu. Sebuah lembaga pendidikan yang formal, yang setara dengan sarjana gitu untuk marhala ulanya, nanti magisternya itu setara dengan magister di dunia lain. Nah, kami senang sekali pada beberapa hari ini dapat informasi lebih dari 50 alumni Mahat Ali, ya mungkin hampir 100 ya yang diterima menjadi CPNS. Artinya alumni Mahat Ali sekarang ini sudah kalau dalam bahasa undang-undang itu sudah punya recognize-nya, pengakuannya sudah diakui ya. Jadi rekognisi, fasilitasi dan afirmasi yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama khususnya, ini pelan-pelan sudah terbukti ya. Jadi selamat kepada para alumni Mahat Ali yang sudah yang sudah diterima sebagai CPNS. Walaupun kita tahu Tafakufuddin ini bukan hanya semata-mata CPNS, karena yang penting adalah bagaimana ilmu yang dari Mahat Ali ini bermanfaat untuk semuanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tentu saja sebaik-baik manusia, orang-orang berilmu ya anfa'uhum linnas. Jadi CPNS hanya salah satu pintu. Pintu yang lain masih banyak sekali. Dan orang khidmat di masyarakat, seperti kita tahu pesantren itu khidmatnya luar biasa terhadap bangsa dan negara. Menjaga kemerdekaan, memberi kontribusi perdamaian, menjaga anti kekerasan, menjaga keadilan, kesejahteraan masyarakat. Saya kira harus punya kontribusi ke sana. Mahat Ali sebagai lembaga pendidikan tinggi di pesantren harus menjadi kawah candrebukanya para ulama, para kader, pemikir, intelektual Islam di Indonesia. Pesantren menawarkan itu bukan hanya pendidikan di tingkat dasar, menengah, atau dikdasmen, ula, wusto, ulia, tapi juga ada pendidikan tinggi yang levelnya juga dalam konteks keilmuan agama, insya Allah akan lebih baik dibanding dengan yang lain. Karena memang pesantren adalah tempatnya lumbungnya ilmu agama, ilmu yang selama ini digeluti oleh pesantren sebagai ilmu usuluddin, kemudian ulumuddin dan yang lain-lain ya. Agama dalam konteks yang lebih luas dan mulai dari fikih, usul fikih, tasawuf, tarikhul Islam, adab, sastra dan seterusnya. Jadi kalau bicara tentang Islam itu tidak hanya hukum Islam, tapi juga ada yang lain-lainnya. Dan di Mahat Ali saya kira kita juga akan belajar tentang kebudayaan suatu tempat, walaupun tak khususnya fikih, tapi kita tidak akan kehilangan konteks budaya di mana pesantren dan Mahat Ali itu berada ya. Kemudian juga hal-hal yang lain seperti ekonomi, politik dan seterusnya. Jadi tidak usah khawatir. Kuliah di Mahat Ali itu bukan kemudian tidak akan terasing menjadi hanya kiai saja, tidak, tentu saja. Ini adalah basisnya. Kalau sudah mempunyai pengetahuan ilmu agama, maka sesungguhnya dia juga bisa menjadi dosen, dia bisa jadi guru, dia bisa jadi penghulu, dia bisa jadi apa saja kalau orientasinya adalah pekerjaan. Tapi kalau orientasinya pada
orientasinya pada kemaslahatan, kemudian kepada kemanfaatan di masyarakat, tentu saja kita tidak usah khawatir dan ragu karena ilmu yang dipelajari di Ma'had Ali insya Allah akan bermanfaat karena ilmu dasar, ilmu menengah dan ilmu yang tingkat tinggi dalam bidang agama. Sekali lagi dengan adanya Subdirektorat Pendidikan Ma'had Ali yang tersendiri, tentu ini akan memudahkan bagi Kementerian Agama ketika hadir di pesantren yang sudah mempunyai Ma'had Ali. Karena kami dari Kementerian Agama juga pemerintah Republik Indonesia bisa memfasilitasi, mengafirmasi dan merekognisi lulusannya, mengafirmasi kesempatan yang ada dan juga memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan. Seperti dalam konteks hari ini misalnya digitalisasi sumber, maka kami juga memfasilitasi beberapa alat digital. Mulai dari laptop, komputer, kemudian juga yang lain yang terkait dengan itu. Nah, ini saya kira bagian dari bagaimana negara hadir. Karena itu Ma'had Ali yang terutama yang sudah ada izin operasionalnya. Karena kami mendengar ada juga Ma'had Ali yang tidak mendaftar izin operasional ke Kementerian Agama. Maka bagi kami Kementerian Agama tentu saja kita tahunya adalah mereka yang daftar. Yang tidak daftar tentu kita tidak tahu, ya kan? Ma'had Ali-nya seperti apa, mulai keamanan kita tidak tahu. Apakah mau mengikuti standar yang dilakukan oleh Kementerian Agama tidak, kan kita tidak tahu. Karena itu kami dari Subdit Pendidikan Ma'had Ali selama ini dan insya Allah ke depan juga ya akan menangani, mendampingi Ma'had Ali yang memang tercatat di EMIS ya atau yang ada izin operasionalnya. Nah saya kira kesempatan ini penting kami sampaikan bahwa pendidikan Ma'had Ali adalah bukan alternatif. Pendidikan Ma'had Ali adalah pilihan pendidikan tinggi di pesantren. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pendidikan Ma'had Ali itu adalah alternatif universitas, saya kira perlu dipertimbangkan kembali. Karena sesungguhnya pendidikan Ma'had Ali itu sudah setara dengan pendidikan level sarjana, magister, sebagaimana pendidikan tinggi yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sekali lagi. Semoga Ma'had Ali benar-benar mendapatkan tempat di masyarakat dan juga mengembalikan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu fikih sesuai dengan keinginan para salafus soleh, para ulama terdahulu menjadi tafakuh fiddin, pesantren yang menjadi kawasan dari muka dan memang menciptakan kader-kader ulama mutafaqih fiddin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.